Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Menurut kalian, sebenarnya apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Coba, kira-kira apa ya? Ibu akan menjelaskan lagi mengenai hak dan kewajiban. Hak asasi merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bukan, kewajiban asasi adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang, baik kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus atau wajib dipenuhi maupun dilakukan oleh setiap orang dengan rasa penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu hal yang harus atau wajib diterima oleh setiap orang. Oleh karena itu, di dalam hak kita tidak boleh mengekang atau memaksakan kehendak kepada seseorang. Hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Ini ada beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Contoh dari hak warga negara seperti hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapat pendidikan, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah. Bahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Selanjutnya ada kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu mentaati aturan, menghargai orang lain, mengikuti pendidikan dasar, mematuhi nasihat orang tua dan guru, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Sebenarnya masih banyak hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Apalagi kita sebagai warga negara atau to be good citizenship harus sadar hukum akan aturan yang berlaku di masyarakat maupun negara. Kita mengingat lagi mengenai isi dari Pancasila ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada beberapa contoh mengenai sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa berlambakan bintang. Contohnya membantu teman saat jatuh dari sepeda. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan rantai. Contohnya menghargai karya orang lain tanpa mengejek atau merendahkan karya tersebut maupun plagiat. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin. Contohnya bangga saat mengenakan batik, bangga terhadap budaya sendiri, bangga terhadap tarian tradisional, bangga menjadi anak Indonesia, dan masih banyak lagi kebanggaan kita terhadap tanah air Indonesia. Yang dilambangkan banteng, contohnya tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Artinya di sini kita harus bermusyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya konflik dalam diskusi dan sebagainya. Terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan padi dan kapas. Contohnya menghargai karya orang lain, saling menghormati dan menjaga. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Tahukah kalian mengapa banyak orang yang saling membunuh, mencuri, dan sebagainya?
Sebenarnya apa sih penyebabnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, kenyataannya manusia suka lupa diri. Adapun pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Contohnya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia dan tidak sadar hukum pula, sikap tidak toleran atau tidak menghargai satu sama lain. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor di luar diri manusia itu sendiri. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain, seperti kekuasaan di dalam suatu perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jerak karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya, ini ada tugas keterampilan kompetensi dasar 3.1. Yang pertama, kalian cari satu kasus pelanggaran HAM yang pernah atau terjadi saat ini di Indonesia. Kedua, jelaskan kasus tersebut dengan rincian sebagai berikut. Tulis judul peristiwa atau kasus pelanggaran HAM. Tulis kronologis terjadinya kasus tersebut. Tulis tujuan kasus tersebut. Tulis faktor penyebab kasus tersebut dan upaya atau penyelesaian kasus tersebut. Kemudian tulis tugas tersebut di buku PPKN, jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Dan kirim tugas tersebut ke Google Classroom mata pelajaran PPKN. Selamat mengerjakan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.